Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati wa 'aha wa hafadhaha wa balagha. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah. Nikmat kita diberikan kehidupan sehingga kita masih bisa mengumpulkan bekal untuk pulang ke kampung akhirat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Karena dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita ini, apapun masalah kita, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, itu sudah ada jawabannya, konsepnya di dalam Al-Quran, dan sudah ada metodenya dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaba likulli amrin mu'min kulluhu khair. Sungguh apapun yang menimpa bagi orang-orang beriman adalah kebaikan. Tatkala dia diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai, dia bersabar. Tatkala dia diuji dengan sesuatu yang dia sukai, dia bersyukur. Tatkala dia diuji dengan sesuatu kehilapan, dosa ataupun salah, dia segera bertaubat dan bertobat. Dan tatkala dia diuji dengan sesuatu, diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah, baik yang mahdoh atau yang mahdoh, dia semakin tawadu, tidak sombong dan tidak makar. Hadirin yang berbahagia, kita masih berada pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram ini. Mudah-mudahan saum kita pada hari ini dan juga kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita menghayati satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang perang pada bulan haram. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Perang pada bulan haram itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah, akan tetapi mereka yang menghalangi manusia untuk menuju jalan Allah, wa kufrun bihi, dan mereka yang mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah, wal masjidil haram, dan mereka yang menghalangi manusia masuk Masjidil Haram, wa ikhraju ahli, dan mereka yang mengusir penduduknya dari Mekah kalau dulu, akbaru indallah,
maka itu jauh lebih besar. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah, ujian terhadap orang-orang beriman dengan menjauhkan orang beriman dari jalan Allah dan menghalangi mereka masuk masjid Allah dan seterusnya, itu lebih besar daripada al-qatl, perang. Hadirin yang berbahagia, latar belakang ayat ini terjadi tatkala Rasulullah SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagai kepala negara, tentu saja beliau mempersiapkan angkatan perang untuk mengamankan, untuk melindungi penduduknya. Dan salah satu yang Rasulullah utus pasukan kecil untuk mengamati bagaimana tindak tanduk dari orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mengambil harta-harta kaum muslimin. Mereka menjualnya dengan semena-mena. Maka pasukan kecil ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy pada waktu itu berhadapan dengan pasukan kecil dari orang Quraisy. Abdullah bin Jahsy tidak menyadari. Dia masih mengira waktu itu masih pada akhir bulan, jadi Jumadil Akhir. Tapi ternyata sudah masuk Rajab. Perang kecil ini dibenangkan oleh Abdullah bin Jahsy yang diutus oleh Rasulullah, sehingga beliau menawan orang Quraisy dan mengambil harta rampasan perang. Kita tahu pada waktu itu di Mekah ada semacam konvensi tidak boleh perang pada bulan haram, yaitu 3 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan juga Rajab. Dan itu adalah kesepakatan bangsa-bangsa Arab pada waktu itu. Melihat Rasulullah dan sahabatnya melakukan pelanggaran, maka mereka melakukan opini negatif bahwa Muhammad dan juga sahabat sudah melanggar konvensi, sehingga penduduk Madinah bertanya-tanya, bagaimana orang yang berperang itu apakah berdosa ataukah hartanya harus dikembalikan? Maka Allah menjawab dalam ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Allah menjawab, memang melanggar perjanjian, kalau sekarang mungkin perjanjian internasional atau regional, itu dosa. Tetapi mereka yang mengambil harta kaum muslimin yang waktu itu di Mekah, ya, kemudian mereka menghalangi manusia untuk mempelajari Islam pada saat itu, dan mereka mengkufuri bahkan membunuhi kaum muslim pada saat itu, maka dosanya jauh lebih besar. Hadirin yang berbahagia, apa korelasinya dengan kehidupan kita pada saat ini? Alhamdulillah di Indonesia tidak ada perang, tapi kita memahami bahwa pada saat ini yang lebih berbahaya bukan perang secara fisik, tetapi perang secara pemikiran. Kita lihat saja faktanya sekarang. Atas dasar hak asasi manusia, maka orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, antara lain misalkan LGBT, maka mereka melakukan dakwah, bahkan melakukan gerakan, sehingga di berbagai dunia pasangan laki-laki nikah dengan laki, wanita nikah dengan wanita, itu hampir merata di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, bahkan mungkin hampir ke Asia. Ini adalah perang pemikiran. Beberapa negara sudah meratifikasi. Padahal kita tahu bahwa homoseksual
lesbian. Ini adalah perilaku bejat. Kalau di dalam Al-Quran ini dinamakan dengan perilaku kaum Lut. Dan di dalam Al-Quran kita mendapatkan pelajaran bahwa kaum Nabi Lut itu oleh Allah diberikan siksaan secara langsung. Allah angkat tanah, kemudian Allah angkat ke bumi, dan Allah hancurkan tanah yang sudah diangkat, dibalikkan. Na'udzubillah semua. Dan wilayah itu masih ada di Madain pada saat ini. Dan hukum itu masih berlaku. Oleh karena itu tentulah kita kaum muslimin, khususnya para ahli hukum, masih memiliki kewajiban untuk menolak aturan-aturan apapun itu, apakah atas nama hak asasi manusia. Kalau bertentangan dengan Al-Quran harus ditolak, harus dilawan. Demikian juga kita melihat atas dasar hak asasi manusia, orang-orang di Eropa melakukan pembakaran terhadap Al-Quran, dan itu didiamkan. Mereka melandasinya atas dasar hak asasi manusia. Boleh melakukan bebas berpendapat, bebas berperilaku, padahal ini bertentangan dengan keyakinan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang di dalamnya berisi konsep-konsep kehidupan, dan apabila kita sekedar membaca itu jadi ibadah di sisi Allah. Maka tentu kaum muslimin nggak boleh diam tentang hal itu. Hadirin yang berbahagia, banyak hal-hal yang terkait, baik yang situasinya internasional ataupun yang sifatnya nasional ataupun yang sifatnya lokal. Pada saat ini kaum muslimin bukan menghadapi perang yang sifatnya fisik, tapi perang yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah perang pemikiran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW dan para sahabatnya memenangkan perang Uhud. Dan beliau salah satunya adalah mengumumkan, mengiklankan, mengabarkan kepada seluruh penduduk Mekah pada waktu itu, Allah sudah memberikan keputusan. Memang di satu sisi ada kesalahan, tapi di sisi lain adalah karena ini dipicu dengan perang pemikiran. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Rasulullah SAW membina para sahabatnya dengan 3 konsep pemikiran. Yang pertama adalah fiqhul waqi. Fiqhul waqi adalah setiap orang muslim, mukmin itu wajib memiliki keahlian pada bidang masing-masing. Apakah itu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang teknologi, dan itu untuk kaum muslimin wajib kifayah. Harus ada semua bidang-bidang kehidupan itu, sehingga kehidupan muslim menjadi kehidupan yang baik, menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Ini yang pertama, fiqhul waqi. Dan pada masa sahabat itu sudah terbentuk. Kita tahu Utsman bin Affan itu adalah ahli diplomasi. Ketika beliau diangkat jadi panglima perang, tidak terjadi peperangan karena orang yang pengaruh menerima dakwah beliau. Kita tahu juga bagaimana Abdurrahman bin Auf, beliau orang pemimpin. Beliau tidak perlu melakukan ekspansi pasar.
tetapi bisa menundukkan pasar. Sehingga pasar yang dibangun oleh Islam dan kaum muslimin itu bisa menang dari sisi marketnya, dari sisi produknya. Sehingga pasar-pasar yang waktu itu dikuasai oleh Yahudi itu tidak laku. Karena pasar-pasar Islam penuh dengan kebaikan. Timbangannya, harganya, dan seluruhnya kualitas barangnya itu baik. Demikian juga seharusnya setiap dari kita memiliki kewajiban. Kalau itu sudah merupakan bagian dari kita bagi pendidik, maka dia harus menambahkan pemikiran yaitu fikih syar'i. Para sahabat seperti Umar, beliau bagus dalam dagang, tapi beliau memahami Al-Quran, memahami sunnah. Untuk berhubungan dengan ekonominya, beliau wajib ain. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, beliau ahli pendidikan, beliau memahami Al-Quran. Demikian juga kita. Ketika kita di dunia pendidikan, kita harus tahu konsep-konsep Al-Quran dan metode sunnah untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Dan itu adalah fardu ain bagi orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan itu ada pada masa Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah fikih siyasi syar'i. Kita tahu Rasulullah SAW berhasil mengutus utusan Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, Raja Afrika. Karena para sahabat dibekali dengan fikih siyasi, politik yang dibangun berdasarkan adat. Dan mereka akhirnya jadi pemimpin. Kita tahu bahwa Persia yang begitu besar, 3/2 wilayah Romawi semuanya ditaklukkan. Karena para sahabat dibina oleh Rasulullah dengan fikih siyasi. Hadirin yang bahagia, marilah kita berdoa kepada Allah. Kajian singkat ini mudah-mudahan membekali kita di awal bulan Muharram ini untuk bersama-sama mematukan diri agar ditolong oleh Allah dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, sehingga umat Islam menjadi umat yang baik. Kita awali bersama-sama dengan Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hanna ya Manna ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rahman Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi